khawatir. Kulitku sudah tak sekencang dulu. Tubuhku merapuh, tak lagi segesit saat usiaku masih sepertimu. Harusnya aku tinggal menghitung, menikmati penghujung masaku. Tapi entah kenapa, ada sesak yang menghimpit dadaku. Jantungku rasanya berdegup kencang, tak beraturan. Bagaimana jika tak ada lagi yang bisa membadiwa? Apa yang akan terjadi kalau suara sastra kita hilang? Mati perlahan, terkubur diam-diam. Anak-anakku, kalian tahu Badiwa kan? Ya, Badiwa, suara sastra lisan kita yang ada di tanah leluhur ini. Suara-suara yang keluar dari jiwa, dilakukan dengan irama, disampaikan dengan hati. Badiwa itu bukan sekedar kata, tapi doa-doa, nasihat-nasihat untuk kita. Sebuah syair kehidupan yang indah juga sakral. Dulu setiap pesta panen, setiap perayaan kampung, setiap pesta rakyat, pertemuan kampung, Badiwa selalu dibawakan. Dinyanyikan oleh orang tua dan semua mendengar dengan takzim. Badiwa itu dibawakan dengan suara yang berirama, kadang melengking, kadang juga merendah, diiringi petikan gambus atau hanya suara sendiri. Kapan Badiwa dihadirkan? Saat ada hajatan besar. Untuk apa? Ya tentunya menyampaikan petuah, kisah, dan doa agar masyarakat selamat. Tapi sekarang, siapa yang bisa? Mungkin hanya satu atau dua orang saja. Itu pun mereka yang sudah tua sepertiku, yang sudah renta sepertiku, yang sudah bungkuk sepertiku. Yang muda, sepertinya mereka lebih suka memegang gawai daripada memegang nilai luhur. Lebih suka mendengar lagu-lagu lirik cinta daripada dan rasa galau dibandingkan mendengar petuah. Lebih suka melihat idol K-pop di atas panggung yang menyanyi yang besar dibandingkan melihat kekayaan budaya dan warisan leluhurnya. Jiwa hilang, hilanglah salah satu nafas perahu ini. Hilanglah cara kita rangkai perbedaan, karena dalam Badiwa ada ajaran untuk hidup. Badiwa membawa nilai persatuan serta pesan moral. Janganlah engkau memandang suku atau warna kulit kita, tapi pandanglah hati manusia. Badiwa indah bukan? Tapi siapa yang akan melanjutkan setelah aku tiada? Kalau tak ada yang mau belajar, suara ini akan terkubur bersamaku. Aku khawatir, aku takut. Bukan karena kematian. Aku tidak takut mati. Aku sudah berteman dengan maut sejak usiaku 7 tahun.
Saat dulu menghadapi zaman yang gila dengan pertarungan fisik yang tak terelakkan. Para penjajah yang ringan menembakkan bedilnya pada leluhur kami, pada orang tuaku, tetanggaku, teman-temanku di tanah kelahiranku. Bahkan ini, jika saja saat itu apa tak menyelamatkanku, mungkin aku sudah berkelang tanah bersama mereka. Tidak mungkin aku ada di sini berbicara pada hadapan kalian semua, ya kan? Semua manusia akan mati, kan? Kapanpun ia datang, kita harus siap mati kehilangan tubuh dan nyawa ini. Aku tak apa, tapi aku tidak siap jika harus berhadapan dengan kematian rasa cinta terhadap warisan yang seumur hidup ku jaga dengan sepenuh jiwa dan raga sepanjang usiaku. Hilanglah warisan yang luhur dan syarat makna itu. Sebuah seni yang indah dan karya sastra yang tanpa pamrih merangkul perbedaan. Badiwa itu kita, muda, tua. Kita semua sama. Kita adalah anak cucu dengan garis keturunan yang sama, yang tak terpisahkan karena darah lebih kental dari air. Badiwa penuh dengan cinta, menyatukan anak-anak di tanah pertiwi ini dengan kekhasan dan harmonisasi dari sebuah kebinekaan, dari sebuah perbedaan. Perlahan akan hilang di tengah zaman jika kematian itu menjelma dalam raga-raga muda tapi berjiwa renta, muda tapi berjiwa renta. Tapi selama napas ini masih berhembus, Badiwa akan tetap menggema ke lorong-lorong jiwa yang gelap, tanpa cahaya, tanpa cinta budaya leluhur. Aku ingin kalian, anak-anakku, cucu-cucuku, serta kalian semua yang mendengar niat hati ini belajar menyalakan kembali api Badiwa di tanah pusaka ini, di tanah bro, di tanah bro. Sebab Badiwa bukan hanya suara tua, tetapi suara muda. Bukan hanya suara tua, tetapi suara muda. Tapi suara kebersamaan. Kalau seni kita hidup, maka jiwa kita hidup. Jiwa kita hidup. Kalau Badiwa terjaga, maka perbedaan akan tetap dirangkul, akan tetap bukan hanya dipisahkan oleh perbedaan. Badiwa akan tetap satu. Semoga ada yang dengan tangan terbuka meneruskan, melestarikan agar kelak ketika aku tiada, suara Badiwa tetap bergema di tanah berat, di tanah negeri ini, menjadi inspirasi negeri di tengah gempuran zaman yang semakin menggila dengan ideologi